Perkenalkan, nama saya Fadila Nanda Ahmalia, NIM 076, dan rekan saya Eka Dwi Francisco, NIM 092. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Pancasila sebagai dasar negara. Latar belakang. Nah, bisa diketahui di dalam slide ini, kalau kita sekarang hidup di era globalisasi, banyak tantangan moral dan sosial. Nah, seperti apa tantangan itu? Budaya luar sudah masuk dan sering membuat generasi mudah kehilangan arah. Karena itu, Pancasila penting bukan hanya sebagai dasar hukum, tapi juga pedoman moral dan identitas bangsa. Kenapa begitu? Karena nilai-nilainya mengajarkan kita untuk tetap berpegang pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sosial. Yang kedua, bagaimana menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan akademik. Yang ketiga, bagaimana internalisasi nilai Pancasila sebagai landasan etika profesional bagi generasi muda atau sarjana profesional. Landasan teori. Menurut Simamora tahun 2021, pendidikan Pancasila membentuk etika profesional mahasiswa yang berintegritas. Artinya apa? Pancasila bukan hanya pelajaran teori, tetapi fondasi moral agar kita bisa menjadi profesional yang bertanggung jawab dan beretika. Selanjutnya ada struktur nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada nilai dasar. Nilai dasar yaitu prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan dan sumber dari semua nilai lain dalam Pancasila. Di sini ada 5 nilai dasar. Yang pertama adalah nilai ketuhanan, yaitu mengakui dan menghormati keberadaan Tuhan serta memberikan kebebasan beragama. Yang kedua, nilai kemanusiaan, yaitu menghargai harkat dan martabat manusia serta menjunjung prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada nilai persatuan, yaitu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman. Yang keempat nilai kerakyatan, yaitu demokrasi yang berdasarkan musyawarah dan mufakat, memberi ruang kepada rakyat berpartisipasi aktif. Yang kelima nilai keadilan sosial, yaitu menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua ada nilai instrumental, yaitu nilai dasar Pancasila ke dalam norma, aturan, dan kebijakan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ini dituangkan dalam norma hukum, norma sosial, dan kebijakan publik. Yang pertama, norma sendiri adalah aturan tidak tertulis yang dijalankan masyarakat seperti tata krama dan adat istiadat. Yang kedua ada hukum, yaitu aturan tertulis yang mengikat dan berlaku umum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan resmi. Yang ketiga ada sosial, yaitu kebiasaan dan perilaku yang diterima masyarakat sebagai standar hidup bersama. Dan yang terakhir ada kebijakan publik, yaitu keputusan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan yang mencerminkan nilai Pancasila dalam praktik. Selanjutnya ada nilai praktis. Nilai praktis adalah penerapan nilai dasar dan nilai instrumental dalam sikap dan perilaku sehari-hari yang mudah diamati, terutama pada individu seperti mahasiswa, seperti gotong royong, disiplin, dan tanggung jawab. Pancasila sebagai sistem nilai yang menyeluruh. Nah, kenapa Pancasila itu menyeluruh? Karena Pancasila itu menyeluruh karena tidak hanya berbicara soal hukum
atau politik, tapi juga menyentuh sisi-sisi sejarah, filsafat, dan kehidupan sosial. Dari sisi historis, nilai Pancasila lahir dari pengalaman bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan. Dari sisi filosofis, ia menjadi pandangan hidup yang memberi arah bangsa, dan dari sisi sosial, nilai-nilainya harus tampak dalam tindakan masyarakat, bukan hanya dalam pidato. Misalnya nih, kalau kita menuliskan Pancasila di buku, tapi tidak membagikannya, Pancasila akan kehilangan rohnya, karena sejatinya Pancasila bukan untuk dihafal, tapi untuk dihidupkan. Selanjutnya ada implementasi dalam kehidupan mahasiswa. Yang pertama ada aspek sosial. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan mahasiswa, yaitu dengan cara bersikap toleransi antar umat beragama, gotong royong, aktif dalam pengabdian masyarakat seperti kuliah kerja nyata atau KKN. Yang kedua ada aspek politik, yaitu seperti berpartisipasi dalam demokrasi kampus, musyawarah mufakat, dan mengembangkan jiwa kepemimpinan. Yang ketiga ada aspek ekonomi, yaitu menerapkan konsep keadilan sosial dalam kegiatan mahasiswa dan mengelola sumber daya kampus. Dan yang terakhir ada aspek pendidikan. Implementasinya dengan cara menerapkan nilai Pancasila melalui mata kuliah pendidikan Pancasila sebagai pembentukan karakter dan diskusi. Nah, sekarang mari kita refleksikan sejenak. Apakah kita sudah benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah jujur saat mengerjakan tugas? Sopan kepada dosen, hormati teman yang berbeda agama, dan ikut berperan dalam kegiatan sosial di sekitar lingkungan atau kampus. Kadang kita sibuk belajar teori, tapi lupa memperhatikannya dalam hal-hal kecil, seperti apa? Seperti disiplin, sopan santun, dan sebagainya. Padahal penerapan Pancasila tidak perlu dimulai dari hal besar, cukup dari diri sendiri, dari kebiasaan kecil, dan cara kita memperlakukan orang lain. Dari hasil materi yang kita dapatkan dari presentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara sekaligus landasan etika profesional mahasiswa. Internalisasi nilai Pancasila membentuk karakter yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berkeadilan dalam akademik dan sosial. Penerapan nyata nilai bangsa di kalangan generasi muda. Berikut daftar pustaka dari presentasi hari ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.